Tuhan pagi hari ini. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan itu begitu keras bagi saudara, mendengar hati dan pikiran kita dan iman kita. Kenapa? Kalau sempat kerohanian kita kosong, bahaya. Jangan sampai sempat kerohanian kita, hati kita kosong dalam mengikuti Tuhan. Karena dikatakan tadi di sana, orang yang kosong akan kembali roh jahat itu dibawa 7 kali lipat. Dia akan buruk tiadanya kembali. Artinya apa saudara? Bagi kita semua yang percaya Yesus dari awalnya, kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, kita terima Yesus dengan hati kita, dengan segala hati, jiwa dan pikiran dan tubuh jiwa roh kita. Mari jangan kita sempat meninggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan. Haleluya. Amin keras ya. Jangan saudara. Jangan sampai pertobatan itu harus diisi terus menerus. Haleluya. Bukan hanya sekali bagi saudara. Kita itu ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, isi terus kerohanian kita itu dengan apa? Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan, ibadah. Jangan sampai kosong. Haleluya. Isi terus kerohanian kita itu lewat pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan, ibadah. Kalau enggak, nanti akan kosong. Maka roh jahat kita melihat, ayo kembali lagi. Dia makin buruk, kembali lagi. Kita lihatnya kembali, kita lihat. Jadi ada orang dulu dia penjudi, judi pemabuk, perokok, tetapi karena nggak diisi kerohaniannya lewat firman, tidak diisi kembali rohnya dengan firman ibadah, berdoa, dia akan kembali nanti ditarik oleh kebiasaan yang lama. Jadi artinya apa? Hubungan kita harus kita jaga dengan Tuhan. Amin, haleluya. Ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, jangan sampai hubungan kita itu makin lama makin jauh. Kita harus menjadi hubungan kita terus menerus, supaya jangan kosong hubungan kita. Haleluya. Jaga hubungan kita itu. Isi kembali dengan apa? Lewat firman-Nya, lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan, lewat ibadah kita kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kalau enggak, kosong nanti. Dia makin jauh kembali. Isi rohani kita kembali. Makanya kalau seorang hamba Tuhan itu kita melayani, harus dicas kembali. Seperti lihat laptop, HP sudah habis kan, lobet. Kita cas kembali bagus saudara, supaya jangan lobet. Demikian juga dalam melayani kita. Kita sudah melayani Tuhan, menyala-nyala. Dicas kembali lewat apa? Doa dan puasa. Ada di dalam firman Tuhan, orang yang kerasukan setan, ibu-ibu yang kerasukan setan, maka murid-muridnya datang mendoakannya. Dia bisa. Murid-muridnya mendoakannya, enggak lari roh jahat itu. Maka Yesus datang. Cara ini harus dengan doa dan puasa. Haleluya. Doa dan puasa. Karena Allah itu tahu siapa orang yang mengusir dia. Iblis itu tahu. Kalau dilihat, selalu pada rotok dan mengusir roh, berkuda-kuda bermesi-mesi. Ayo, anak buahku dulu. Bermesi-mesi. Sudah, dari kita sudah di neng suruh mau bermesi-mesi. Dibawa tadi. Buktinya anak-anak sekewai, anak diwer bersombong berdoa kepada yang sang sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli melihat. Aku hidup dengan anak sekewa. Ternyata anak sekewa tidak hidup dalam pertobatan. Asal-asal percaya Tuhan doang. Tetap dosa dijalankan. Percaya Yesus dosa berjalan, bercuci berjalan, marangko berjalan, minggu. Berbadai berjalan, menggusi bijol berjalan. Berminggu di mana? Beribadah di mana?
yang beristirahat seterusnya. Nah kasih beristirahat tadi, tidak ada beristirahat, tidak ada saudara. Dibawa terus, naik usul mau. Akhirnya apa terjadi sekarang? Ketika anak sekolah itu menduakan orang yang kerasukan setan, langsung diperkuda-kuda. Jadi intelijen selesai. Bisa si Paulus tadi, si Lucy. Bisa Rasul Paulus tadi do, Petrus tadi do. Bisa saya mau tahu. Maka kita harus jaga hati dan pikiran kita. Amin, haleluya. Apalagi kalau kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan dari sejak kecil, sudah mengenal Tuhan di hari tua. Kalau dia makin mundur dari Tuhan, ini roh hatinya sudah mulai kosong. Dari tua tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan. Sudah umurnya 80 tahun ke atas. Kemarin ada hamba Tuhan pendeta di Posel. Gereja Petrus yang meninggal umur 83 tahun sudah berumur sekarang. Amin Tuhan kemarin. Gembala di Labuti ini. Umurnya 83 tahun dipanggil Tuhan. Coba. Itu sudah panjang umur saudara. 70-80 di dalam Amsal Mazmur. Kebahagiaannya adalah penderitaan dan kesusahan. Jadi kalau 70-80 itu udah panjang umur saudara. Jadi 80, waduh luar biasa itu. Kebahagiaan, penderitaan, kesusahan. Maka di hari tua, kalau saya dikasih 80 tahun, waduh, puji Tuhan. Saya pikirkan dunia ini lagi. Dunia ini akan sirna. Harta dunia, rumah semua tidak dibawa. Mati tidak perlu dibina. Umur 80 tahun. Coba bayangkan. Dia 83 tahun. Apakah ada dibawa? Enggak ada satu. Rumahnya, hartanya, semua enggak bisa dibawa. Kalau lihat 2 hari dulu, tahan akhir peti mati. Dia bilang bawa ini. Tapi bawa tadi sudah. Tidak ada yang akan kita bawa ketika kita dipanggil Tuhan. Tidak ada. Maka di hari tua apa yang dikasih kesempatan dan waktu panjang umur. Umur saya sekarang 48. Itu karena Tuhan. Haleluya. Tapi tahu kan? Saya dulu dari kecil sampai sakit loh saudara. Didiakon 2 hari. Masuk rumah jiwa di Medan. Dibayar sehat rongga dulu. Coba ya, rongga. Apa mati si muslimnya? Banyak masuk ke rumah rongga jadi dulu sebiji. Mana bisa roh jahat iblis masuk ke rongga? Asal mati si muslim. Mana bisa itu? Roh. Kita yang disiksa dari rongga masuk. Gue sampai dia berubah. Ada rongga. Nah, tidak mau keras, kalau rongga yang masuk itu. Gini-gini nanti coba ya. Mana ada begitu? Itu hanya doa dan puasa. Haleluya. Rokok bukan daging iblis itu. Bayangkan. Saya pukul, dimasukkan ke rongga, tiba-tiba berdukung, bertanya. Berdukung. Kau iblis sebenarnya. Kulihat bertanya kau. Harus. Nah, saudara. Jangan sampai undur roh Tuhan dari kita. Haleluya. Jangan saudara. Jaga terus rohani kita itu dengan mengisi apa? Dengan firman dan doa dan menjaga hidup kita dengan kebenaran. Haleluya. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Isi dengan firman itu. Maka tidak berani roh jahat itu kembali kepada kita. Amin. Mari. Ini firman yang keras kalau saudara. Jangan main-main dengan Tuhan itu. Tuhan inginkan pertobatan kita setiap hari. Amin. Haleluya. Pertobatan setiap hari bukan sekali, terus-menerus sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita. Kita disempurnakan dari hari ke hari. Itu Tuhan. Haleluya. Firman yang luar biasa yang menguatkan kita, biar Roh Kudus yang menguatkan iman kita supaya kita tetap mengisi rohani kita dengan firman lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman, maka roh kita tetap bangkit dan semangat. Dan iblis tidak bisa masuk karena roh yang ada di kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah. Mari kita diberi dengan Roh Kudus. Roh Allah itu Roh Yesus Kristus. Roh Kudus itu adalah Yesus. Roh Kudus adalah Tuhan Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Tuhan kita.
Karena Roh Kudus kita boleh hadir pada hari ini. Karena Roh Kudus kita boleh beribadah hari ini melalui Tuhan. Karena Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Isi kembali terus. Dan sampai undur Roh Kudus dalam hati dan pikiran. Amin. Firman yang hebat dan luar biasa. Puji Tuhan, terpuji Tuhan. Baik, minggu terakhir kita akan memberi ekstra lektek untuk pembangunan. Kita beri dengan hati yang tulus, dengan ikhlas maju ke depan. Kita beri pembangunan gereja Tuhan ekstra lektek ini biar kita investasi kerajaan Allah tidak sia-sia untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita berdoa.